Assalamualaikum teman-teman, pernahkah kamu bertanya-tanya tentang dibayar 100 juta TKI asal Sumatera rawat janda lumpuh di Kamboja? Ternyata janda itu. Hari ini, di channel Anak Lanang, kita akan mengungkap fakta mengejutkan yang mungkin belum pernah kamu dengar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang, dan semoga rezekimu semakin lancar, diberkahi, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Di usia 23 tahun, Rizal, pemuda asal Padang, Sumatera Barat, tak pernah menyangka hidupnya akan berubah drastis hanya karena satu panggilan telepon dari agen penyalur tenaga kerja luar negeri. Ia baru saja dipecat dari pabrik tekstil tempatnya bekerja. Ibunya yang sakit-sakitan di kampung butuh biaya besar. Saat itulah tawaran itu datang, kerja sebagai perawat pribadi di Kamboja, gaji 100 juta untuk 3 bulan. Tapi ada syaratnya, merawat seorang janda lumpuh, tinggal serumah, dan tidak boleh bertanya tentang masa lalunya. Tanpa pikir panjang, Rizal setuju. Sesampainya di Phnom Penh, ia dijemput sopir berjubah hitam dan dibawa ke sebuah villa besar di pinggiran kota. Rumah itu sepi dan mencekam, dikelilingi pagar besi tinggi dan kamera pengawas di setiap sudut. Di dalamnya, seorang wanita parubaya duduk di kursi roda, wajahnya pucat tapi anggun, tatapannya tajam seolah bisa menelanjangi jiwa. "Namaku Madame Sofa," katanya singkat, dalam bahasa Indonesia yang fasih. "Rawat aku dengan baik, maka kau akan dapatkan semua yang dijanjikan." Rizal hanya mengangguk, tak tahu bahwa di balik senyum tenang wanita itu, tersembunyi rahasia yang jauh lebih kelam dari yang ia bayangkan. Pagi itu, suasana villa tampak tenang, seolah tak terjadi apa-apa malam sebelumnya. Rizal berusaha menyibukkan diri dengan membersihkan ruang tamu dan menyiram tanaman di taman belakang. Madame Sofa duduk diam di kursi rodanya di dekat jendela, menatap langit tanpa ekspresi. Sesekali, Rizal mencuri pandang padanya, mencoba mencari tahu siapa sebenarnya perempuan ini. Bahasa Indonesianya terlalu lancar untuk orang Kamboja biasa. Lagi pula, rumah ini terlalu besar dan penuh barang antik, seolah menyimpan sejarah yang tak pernah diceritakan. Saat membersihkan kamar mandi di dekat kamar Madame Sofa, Rizal tanpa sengaja menemukan cermin tua berdiri di sudut ruangan. Cerminnya besar, dengan bingkai emas ukiran naga dan burung Garuda. Anehnya, saat Rizal melihat ke dalam cermin, ia tak melihat bayangannya sendiri. Ia melangkah lebih dekat, menyentuh permukaan kaca, lalu seketika cermin itu berembun dari dalam, dan sesosok wajah perempuan muncul, mirip Madame Sofa, tapi lebih muda, lebih dingin. Rizal tersentak mundur, tapi cermin kembali normal. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi cahaya. Ia segera meninggalkan kamar mandi, keringat dingin membasahi pelipisnya. Namun, sebelum sempat menjauh, ia mendengar suara dari dalam cermin itu, seperti bisikan lirih, dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Ia berdiri kaku beberapa detik, lalu berlari menuju dapur, berusaha menenangkan diri dengan menyeduh teh. Saat sedang menuang air panas, Madame Sofa muncul tiba-tiba di belakangnya. "Jangan terlalu lama di kamar mandi," katanya. "Cermin itu tidak suka dipandangi terlalu dalam." Kata-kata itu membuat Rizal merinding. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi tatapan Madame membuatnya bungkam. Ada sesuatu yang mengendap dalam sorot mata perempuan tua itu, semacam luka lama yang dipendam begitu dalam hingga menua bersama tubuhnya. Rizal hanya bisa mengangguk, lalu membawakan teh ke ruang tamu. Ia mulai mencatat dalam pikirannya, lukisan merah, ruang bawah tanah, suara roda malam hari, dan sekarang, cermin tanpa bayangan. Siang menjelang, Rizal iseng membuka rak buku di ruang kerja Sofa. Di sana, ia menemukan banyak buku tua berbahasa Prancis, Khmer, dan Jawa kuno. Salah satu buku menarik perhatiannya, judulnya dalam bahasa Belanda, De Vrouw van de Doden, Perempuan dari Kematian. Isinya penuh gambar perempuan dalam kain merah, wajahnya disamarkan dengan tinta hitam. Rizal tak paham isinya, tapi di halaman terakhir ada tulisan tangan dalam bahasa Indonesia, "Dia kembali setiap malam. Tak bisa mati, tak bisa hidup, terjebak." Detik itu juga, udara di ruang kerja berubah dingin. Buku itu nyaris jatuh dari tangannya saat ia mendengar ketukan pelan di jendela. Tapi jendelanya tertutup rapat, dan tak ada siapapun di luar. Rizal buru-buru mengembalikan buku itu ke rak dan menutup lemari. Ia mulai merasa bahwa dirinya masuk terlalu dalam ke sesuatu yang bukan urusannya. Tapi rasa penasaran justru membuatnya semakin tergoda untuk mencari tahu lebih banyak.
Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit Kamboja menghitam meski jam baru menunjukkan pukul 6 sore. Sofa sudah kembali ke kamarnya dan meminta agar pintu-pintu dikunci seperti biasa. Tapi malam ini berbeda. Saat Rizal hendak tidur, ia melihat ada kunci tergantung di pintu ruang bawah tanah. Padahal sebelumnya, pintu itu selalu tertutup rapat tanpa gagang. Sekarang, kunci itu menggantung, seolah mengundang. Rizal berdiri mematung di ujung tangga kecil yang mengarah ke bawah tanah. Nafasnya memburu, tangannya berkeringat. Ia tahu Madame Sofa melarangnya membuka pintu itu. Tapi ada dorongan dalam dirinya yang makin sulit ditahan. Ia memegang kunci itu pelan, dan tanpa sadar, ia sudah memutar knopnya. Pintu bawah tanah berderit terbuka perlahan. Angin dingin menyambutnya dari kegelapan yang pekat. Dari bawah sana, terdengar suara gemerincing rantai, dan napas berat seperti makhluk yang tertidur sangat lama. Udara dari ruang bawah tanah terasa lembab dan berat, membawa aroma tanah basah bercampur bau logam karat. Rizal menelan ludah, memandang ke dalam kegelapan yang begitu pekat seperti tak berujung. Tangga kayu tua mengarah ke bawah, dan tiap langkah yang ia ambil menimbulkan suara berderit seolah rumah itu mengeluh. Ia menggenggam senter kecil dari saku celana, menyalakannya dan melangkah pelan ke bawah. Tiap hembusan napasnya membentuk uap tipis, padahal cuaca tidak dingin. Entah kenapa, lorong itu seperti memiliki suhu sendiri, dingin menusuk hingga ke tulang. Di ujung tangga, sebuah lorong batu terbuka. Dindingnya penuh coretan simbol kuno dan tulisan yang tak dikenalnya. Rizal menyorot ke arah kanan, dan ia melihat pintu besi besar yang digembok rantai berlapis. Di lantai, ada lingkaran aneh yang digambar dengan serbuk putih, di sekelilingnya berserakan dupa, lilin yang sudah padam, dan potongan bunga melati yang sudah layu. Sejenak, Rizal ragu, tapi suara napas berat dari balik pintu besi itu masih terdengar, dan terdengar sangat hidup. Tiba-tiba, senter Rizal mati. Seketika, seluruh lorong menjadi gelap gulita. Nafas Rizal tercekat. Ia meraba-raba dalam kegelapan, mencoba menekan tombol senter tapi tak berhasil. Lalu, dari balik pintu besi, terdengar suara, lirih, seperti bisikan seorang perempuan. Tapi bukan dalam bahasa yang ia pahami. Suaranya seperti menyanyikan mantra, mendayu dan menyayat, seolah meratap dari dunia lain. Rizal mundur satu langkah, tubuhnya gemetar. Ia tak bisa bergerak, seolah suara itu membekukan ototnya. Lalu, lampu senter menyala kembali dengan sendirinya. Di depannya, samar-samar, ia melihat tangan pucat mencengkeram celah pintu besi. Tangan itu kurus, dengan kuku-kuku panjang dan hitam. Rizal melompat mundur, hampir jatuh. Tapi suara itu terus memanggil, lebih jelas sekarang. "Tolong, aku," katanya dalam bahasa Indonesia. Suara itu milik seorang perempuan muda, penuh luka dan kesakitan. Rizal nyaris menjawab, tapi langkah kakinya membawanya naik kembali, menjauh dari kegelapan yang tak bisa ia jelaskan. Ia menutup pintu bawah tanah dan mengunci kembali, tangannya gemetar. Baru saja ia hendak berbalik, Madame Sofa sudah berdiri di belakangnya. Entah sejak kapan ia di sana. Mata tuanya menatap lurus ke mata Rizal. "Kau sudah membuka pintu itu," katanya dengan suara pelan tapi penuh tekanan. Rizal membeku. Tak ada yang bisa ia katakan untuk membela diri. "Apa yang kau dengar?" tanya Sofa. Rizal hanya bisa menggeleng, meski wajahnya jelas menyimpan ketakutan. Madame Sofa menarik napas panjang, lalu membalikkan badan dengan lelah. "Kalau kau dengar suara perempuan, abaikan," katanya. "Dia bukan manusia, dia hanya bagian dari kesalahan masa lalu." Kalimat itu seperti ditarik dari kedalaman hati yang luka. Rizal tak berani bertanya, ia hanya menunduk dan kembali ke kamarnya, mencoba memaksa tubuhnya tidur meski jiwanya masih terguncang. Malam itu, Rizal bermimpi buruk. Ia melihat perempuan muda berkain merah duduk dalam lingkaran serbuk putih. Matanya memandangnya tajam, dan dari mulutnya keluar darah. "Lepaskan aku," bisiknya. "Aku bukan milik Sofa." Rizal terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Pintu kamarnya terbuka sedikit, meski ia yakin sudah menguncinya. Dan di lantai depan pintu, ada setangkai melati layu. Pagi harinya, Madame Sofa tak muncul di ruang makan. Pelayannya bilang, ia sedang tak enak badan. Tapi Rizal merasa bukan itu alasannya. Ada sesuatu yang mulai terlepas dari kendali. Villa ini menyimpan rahasia besar, dan Rizal sekarang sudah terlalu dalam untuk bisa berpaling begitu saja. Hari itu mendung menggantung rendah di atas villa,
seolah langit ikut memendam rahasia yang tertahan terlalu lama. Rizal tidak bisa menghapus mimpi semalam dari benaknya. Wajah perempuan muda yang bermandikan darah dan berkata bahwa dia bukan milik Sofa, menghantuinya. Pagi itu, ia nekat kembali membuka rak buku di ruang kerja, mencari tahu lebih dalam tentang masa lalu pemilik villa ini. Ia menemukan sebuah album foto tua yang tertutup debu tebal, tersembunyi di balik buku-buku sejarah Kamboja. Sampulnya dari kulit hitam, dengan lambang berbentuk bulan sabit dan matahari saling membelit. Saat ia membukanya, halaman pertama menampilkan foto seorang lelaki muda berbaju militer kolonial berdiri tegak di depan benteng tua. Di bawahnya tertulis, Letnan Yusuf Hamzah, 1947. Rizal merasa nama itu tak asing, seolah pernah ia dengar dari cerita neneknya tentang masa pendudukan Belanda. Foto-foto berikutnya menunjukkan lelaki itu bersama seorang perempuan muda cantik berambut ikal yang tersenyum malu-malu. Rizal menduga, itu Madame Sofa di masa muda. Tapi ada yang aneh, foto-foto itu tidak menua. Perempuan itu tampak sama dalam foto-foto hingga tahun 1995. Bagaimana mungkin? Rizal membalik halaman dengan rasa penasaran membuncah. Di bagian akhir album, ada foto lelaki yang wajahnya sebagian terbakar, matanya menyimpan dendam. Di belakang foto itu, ada tulisan tangan, dia kembali. Aku sudah mengikatnya, tapi dia memanggil, aku tak bisa lari selamanya. Rizal mematung, tulisan itu milik Sofa, berarti ada seseorang yang telah dikurung, dan kemungkinan besar, itu adalah perempuan yang memanggilnya dari balik pintu bawah tanah. Tak lama setelah itu, Rizal mendengar bel depan berbunyi. Seorang pria tua berjubah coklat berdiri di ambang pintu. Wajahnya penuh keriput, namun tatapannya tajam. Saya mencari Rizal, katanya dalam bahasa Indonesia yang berat. Rizal terkejut. Saya Mang Dirman. Dulu saya orang kepercayaan Letnan Yusuf Hamzah, lanjutnya. Rizal membawanya masuk, dan mereka duduk di ruang tamu. Mang Dirman menjelaskan bahwa dulu Yusuf dan Sofa jatuh cinta, tapi cinta mereka terlarang karena Sofa terikat perjanjian gelap dengan salah satu pangeran Khmer yang punya ilmu hitam. Menurut Mang Dirman, untuk menyelamatkan kekasihnya, Yusuf mencoba membunuh pangeran itu dalam ritual, tapi malah dikutuk. Tubuhnya hangus sebagian, dan arwahnya tertahan di antara dunia. Sofa, yang juga terkena dampak kutukan, menjadi abadi secara paksa, tubuhnya menua, tapi jiwanya terperangkap. Ia kemudian mengurung arwah Yusuf di ruang bawah tanah dalam bentuk makhluk wanita, hasil campuran roh terkutuk dan cinta yang dipelintir menjadi kemarahan abadi. Itulah perempuan yang kau dengar, kata Mang Dirman. Dia bukan Yusuf, tapi bagian dari dirinya yang tersiksa. Rizal mendengarkan dengan napas tertahan. Semua mulai masuk akal, cermin aneh, suara dari ruang bawah tanah, dan bunga melati yang muncul begitu saja. Tapi satu hal masih membingungkannya, mengapa Madame Sofa memintanya datang? Mengapa seorang TKI dari Sumatera yang bahkan tak mengenal siapapun di Kamboja? Mang Dirman hanya menatapnya dalam-dalam. Karena kau cucu dari Yusuf Hamzah. Dan darahmu dibutuhkan untuk menyelesaikan ini semua. Darah Rizal terasa seperti membeku. Ia mencoba mengingkari, tapi dalam hatinya muncul kenangan samar tentang sebuah kotak tua di rumah neneknya, yang berisi surat cinta berbahasa Belanda dan foto seorang lelaki militer. Ia ingat pernah bertanya, dan neneknya hanya berkata, itu orang yang pernah membuat nenek jatuh cinta tapi tak pernah kembali. Rizal menunduk, menggenggam album foto tua yang kini terasa sangat berat. Malamnya, Madame Sofa menemuinya di balkon, tatapannya lebih lembut dari biasanya. Kau sudah tahu? Iya, katanya lirih, maka sudah saatnya aku jujur. Suaranya bergetar, dan air mata pertama menetes dari mata yang telah lama kering. Aku memanggilmu bukan untuk merawat tubuhku, tapi untuk membebaskan jiwaku, dan jiwanya. Malam terasa lebih gelap dari biasanya. Hujan mulai turun pelan, membasahi daun-daun besar yang mengelilingi villa. Rizal duduk berhadapan dengan Madame Sofa di ruang tamu. Di antara mereka ada meja kayu bundar dengan teko teh hangat dan segelas madu yang belum disentuh. Sofa, dengan tubuh rapuhnya, menggenggam tangan Rizal. Aku tahu kau takut, nak. Tapi darahmu adalah satu-satunya kunci untuk mengakhiri kutukan ini, katanya. Suaranya seperti nyala lilin yang hendak padam, pelan, namun menyimpan kobaran di dalamnya. Rizal menatap wanita tua itu dengan berbagai pertanyaan di kepalanya. Kenapa tidak dari dulu kau bebaskan arwah itu? Tanyanya.
Sofa memalingkan wajah, menatap jendela. Karena aku egois, jawabnya jujur. Dulu aku ingin Yusuf kembali, tapi kutukan membuatnya berubah. Dia bukan lagi lelaki yang aku cintai. Tapi juga bukan sepenuhnya makhluk jahat. Ia, campuran keduanya, dan aku tak bisa memilih untuk membunuh bagian dari dia yang masih mencintaiku. Kata-kata itu menggantung lama di udara. Sofa lalu berdiri perlahan, membimbing Rizal ke sebuah kamar rahasia di belakang perpustakaan. Di dalamnya, tersimpan banyak dokumen kuno, jimat-jimat berdebu, dan satu cermin besar yang terbungkus kain merah. Ini adalah cermin arwah, kata Sofa. Siapapun yang melihat wajahnya di sini, akan melihat bagian terdalam jiwanya. Rizal diminta duduk di depan cermin. Saat kain penutup dibuka, ia melihat refleksinya, namun dengan mata orang lain. Mata itu tajam, terluka, namun penuh kasih. Di belakangnya, berdiri sosok lelaki muda berpakaian kolonial, Yusuf Hamzah. Rizal nyaris menjerit, tapi cermin itu langsung menjadi gelap. Dia ada di dalam sana. Menunggu, kata Sofa, kau harus masuk ke dalam mimpi. Bertemu langsung dengan jiwanya, tapi sekali masuk, kau tak bisa mundur. Ia menyerahkan sebuah cincin bermata merah darah. Ini milik Yusuf. Pakai ini, maka kau akan terhubung. Rizal menerima cincin itu dengan tangan gemetar. Begitu dikenakan, seketika tubuhnya terasa ringan, dan matanya mulai berkunang-kunang. Dunia di sekitarnya bergoyang, hingga ia jatuh, dan bangun dalam dunia yang sama sekali berbeda. Ia berdiri di sebuah tanah lapang berkabut, dengan menara-menara batu menjulang tinggi dan cahaya bulan merah di atas kepala. Di kejauhan, seorang lelaki berdiri memunggunginya, mengenakan jas militer dengan rambut panjang terurai. Yusuf, panggil Rizal. Lelaki itu berbalik, wajahnya penuh luka, sebagian hangus, tapi matanya masih bersinar lembut. Akhirnya, cucuku, datang juga, katanya. Suaranya dalam dan berat, tapi hangat. Aku sudah menunggumu begitu lama. Pertemuan itu seperti ledakan di dalam dada Rizal. Ia ingin menangis, ingin marah, ingin tahu semuanya. Kenapa kau masih di sini? Tanya Rizal. Yusuf tersenyum sedih. Karena cintaku padanya tak selesai. Tapi jiwaku sudah tak sempurna. Separuhnya jadi amarah. Dan Sofa, menyelamatkanku sekaligus mengurungku. Yusuf lalu menatap langsung ke mata Rizal. Kau harus membuat pilihan. Bunuh roh gelap dalam diriku dan bebaskan Sofa, atau biarkan kami terkunci selamanya. Tapi ingat, pilihanmu akan mengubah masa depan darah keturunanmu. Rizal tercekat. Dunia di sekitarnya mulai retak, dan ia ditarik keluar dari mimpi oleh suara Sofa yang memanggil keras. Ia kembali duduk di ruang rahasia. Nafasnya berat, tubuhnya basah oleh keringat. Kau sudah melihatnya? Tanya Sofa. Rizal mengangguk pelan. Kini, pilihan besar ada di tangannya. Dan waktunya semakin sempit, sebab roh dalam ruang bawah tanah itu, mulai memanggil lebih keras dari sebelumnya. Malam itu langit tak hanya kelam, tapi juga terasa berat. Angin berhenti berhembus seolah bumi menahan napas. Di dalam villa, Sofa mempersiapkan ruangan utama untuk ritual terakhir. Lantai dibersihkan dan dilapisi kain putih, lilin-lilin dinyalakan mengelilingi lambang lingkaran dari garam dan tanah liat merah. Di tengah lingkaran itu, sebuah wadah kuno dari tembaga disiapkan, tempat di mana roh akan dipanggil sepenuhnya. Rizal berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar. Malam ini, darahnya akan digunakan sebagai jembatan. Sofa memakaikan Rizal jubah putih yang dijahit dengan benang emas. Di dadanya digantungkan liontin perak berbentuk bulan sabit, simbol pemutus perjanjian lama. Kau akan berdiri di tengah lingkaran. Baca ayat-ayat ini, dan biarkan dia datang, ujar Sofa sambil menyerahkan lembaran kuno berbahasa campuran Jawa kuno dan Khmer. Rizal mengangguk, jantungnya berdebar hebat. Ia belum pernah merasa sedekat ini dengan kematian. Mang Dirman membakar kemenyan di sudut ruangan, sementara di luar, hujan mulai turun deras. Petir menyambar pohon besar di pekarangan, seperti tanda bahwa dunia gaib mulai terganggu. Tepat tengah malam, suara dari ruang bawah tanah terdengar semakin jelas. Jeritan panjang, lirih namun menusuk ke tulang. Rizal memasuki lingkaran, sementara Sofa berdiri di belakangnya dan mulai membaca mantra pemanggil arwah. Rizal mengikuti bacaannya, kalimat demi kalimat. Udara di sekeliling mulai mengental, dan asap dari kemenyan membentuk wajah-wajah kabur yang mengelilinginya. Cermin di ruang itu bergetar hebat, hingga retak. Dan dari balik retakan,
sosok perempuan muda bermata hitam dan berambut panjang muncul perlahan. Dialah roh yang tertahan, bukan lagi Yusuf, tapi bentuk amarah dan kehilangan yang menjadi satu. Rizal menahan rasa takut. Aku datang untuk membebaskanmu, katanya pelan. Sosok itu tertawa miring, suaranya seperti logam yang bergesek. Bebaskan, setelah nenekmu mengurungku dalam sunyi selama puluhan tahun. Kau kira darahmu cukup membayar semua itu? Roh itu bergerak mendekat, dan tubuh Rizal terasa seperti ditekan dari segala arah. Tapi di balik kengerian itu, ada kesedihan dalam tatapan makhluk itu. Aku hanya ingin pulang. Rizal menggenggam liontin bulan sabit di dadanya. Ia membaca kalimat terakhir dari lembaran kuno, dan cahaya keemasan mulai muncul dari tanah di bawahnya. Roh itu menjerit, tubuhnya retak-retak seperti kaca. Tapi di balik retakan itu, muncul wajah lelaki muda, Yusuf Hamzah, yang tersenyum penuh kelegaan. Terima kasih, jaga dia, katanya sebelum sosoknya lenyap dalam cahaya. Seketika, ruangan menjadi hening. Lilin padam serentak, sofa terduduk lemas, air mata mengalir deras di pipinya. Akhirnya, selesai, ucapnya dengan napas tertahan. Rizal, terbaring di lantai, tubuhnya lemas, tapi dadanya terasa lega. Ia telah melewati batas antara dunia dan kematian, dan kembali. Namun saat Rizal mencoba berdiri, ia melihat sesuatu yang membuatnya bergidik. Di bawah altar pemanggilan, sebuah tangan hitam mencakar tanah, tangan lain, bukan milik Yusuf. Ritual itu belum sepenuhnya berakhir. Ada roh lain yang ikut terbuka. Setelah ritual pemanggilan, Rizal menyadari bahwa bukan hanya roh Yusuf yang bangkit. Tangan hitam yang muncul adalah milik roh Pangeran Khmer, makhluk gaib yang pernah membuat perjanjian kelam dengan Sofa. Roh ini membenci keturunan Yusuf dan ingin menjadikan tubuh Rizal sebagai wadah barunya. Villa berubah mencekam, bayangan menari di dinding, benda-benda beterbangan, dan suara jeritan dari dinding mulai terdengar setiap malam. Sofa akhirnya mengaku bahwa dulu ia pernah menyerahkan diri pada Pangeran Khmer demi kekuatan abadi, tapi ia mengkhianati perjanjian itu karena cintanya pada Yusuf. Karena itu, arwah pangeran marah dan mengutuk keturunan mereka. Rizal, tanpa ia sadari, adalah cucu hasil dari hubungan Sofa dan Yusuf yang disembunyikan dan dibawa keluar Kamboja oleh neneknya. Artinya, ia menjadi kunci bagi kedua arwah, pembebas atau korban. Darah baru. Mang Dirman menemukan manuskrip kuno yang menyebutkan bahwa hanya keturunan campuran darah pangeran dan pejuang kolonial yang bisa menyegel kembali roh Pangeran Khmer. Namun, untuk itu, Rizal harus bersedia mengorbankan sebagian jiwanya dan tinggal di villa selamanya, sebagai penjaga gerbang roh. Rizal menolak. Ia ingin hidupnya kembali normal. Tapi waktu makin sempit, roh pangeran mulai merasuki tubuh Sofa yang sudah renta, villa berubah menjadi arena neraka. Rizal menghadapi tubuh Sofa yang dirasuki pangeran. Dengan bantuan Mang Dirman dan mantra dari manuskrip, Rizal masuk ke dunia roh untuk menghadapi pangeran. Pertarungan batin dan kekuatan jiwa terjadi. Yusuf muncul membantu Rizal di akhir, mengorbankan sisa kesadarannya untuk mengunci roh pangeran selamanya. Pengorbanan terakhir, tubuh Sofa hancur dalam pelukan Rizal setelah roh pangeran disegel. Dengan senyum, Sofa berkata, "Maafkan nenek, dan terima kasih, cucuku." Ia meninggal dunia dengan tenang. Villa runtuh separuh, menyisakan hanya satu ruang yang utuh, ruang pemanggilan yang kini menjadi makam spiritual bagi kedua arwah itu. Rizal kembali ke kampung halamannya di Sumatera dengan tubuh lelah tapi hati lapang. Uang 100 juta yang dijanjikan ditransfer oleh seorang notaris warisan Sofa. Tapi yang paling berharga bukan uang itu, melainkan pemahaman baru tentang warisan darahnya, bahwa cinta dan dosa masa lalu bisa menyatu, tapi keberanian memutus rantai itulah yang menyelamatkan. Ia kini hidup sederhana, namun di malam-malam tertentu, bunga melati mekar tanpa sebab di pekarangannya.